Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ke-6 dari mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis dengan judul Pasar Bebas dan Kesejahteraan Ekonomi. Pasar bebas adalah konsep dalam ekonomi di mana harga untuk barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi dan intervensi. Tujuan pasar bebas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pasar bebas dapat memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang pasar. Pasar bebas juga dapat memberikan dorongan pada para pengguna agar dapat mengembangkan usaha mereka serta memperoleh keahlian modern. Pasar bebas memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya mereka bisa melakukan perdagangan bebas yang menimbulkan pendapatan ekonomi mereka. Nah, dalam pasar bebas memiliki kelebihan meliputi yang pertama yaitu efisiensi alokasi sumber daya, yang kedua inovasi, yang ketiga pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat peningkatan kesejahteraan. Efisiensi alokasi sumber daya. Pasar bebas memungkinkan sumber daya dialokasikan secara efisien karena harga mencerminkan permintaan dan penawaran. Ini berarti barang dan jasa diproduksi di tempat di mana permintaannya tinggi dan biaya produksinya rendah, meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Kemudian inovasi dan perkembangan. Persaingan dalam pasar bebas mendorong inovasi dan pengembangan produk. Perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang lebih baik atau lebih murah, mendorong peningkatan kualitas dan diversifikasi produk. Nah, contohnya di era modern sekarang, kita mempunyai sebuah produk. Nah, tentunya produk kita sangat banyak bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Di sini kita berinovasi untuk meningkatkan sebuah kualitas dari produk kita. Contohnya skincare, kita mempertahankan suatu kualitas itu sehingga konsumen tetap membeli dan menjadi pelanggan setia kita. Nah, di sini dikatakan perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang lebih baik dan lebih murah. Di sini dapat dijelaskan bahwa perusahaan kita bisa mempertahankan suatu kualitas dari produk kita tersebut sehingga para konsumen tetap membeli pada perusahaan kita. Ataukah baik suatu produk kita murah namun memiliki kualitas yang bisa dipercaya oleh suatu konsumen. Baik, yang selanjutnya yaitu kesejahteraan konsumen. Karena persaingan mendorong harga menjadi lebih rendah, konsumen dapat membeli lebih banyak barang dan jasa dengan pendapatan yang sama. Ini meningkatkan kesejahteraan konsumen secara keseluruhan. Namun, dalam pasar bebas juga memiliki keterbatasan dan risiko. Salah satunya adalah ketidaksetaraan pendapatan, di mana penghasilan tidak didistribusikan secara merata di antara masyarakat. Hal ini bisa mengakibatkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Selain itu, pasar bebas tidak selalu mengatasi masalah eksternalitas negatif seperti polusi lingkungan atau ketidakstabilan finansial.
Kemudian kita masuk dalam kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks pasar bebas, merujuk pada keadaan di mana masyarakat secara keseluruhan mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan pasar bebas yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Kesejahteraan ekonomi dapat diperoleh dengan adanya perdagangan bebas, yang memungkinkan perdagangan barang dan jasa antar negara-negara tanpa adanya hambatan seperti tarif, kuota, dan regulasi perdagangan lainnya. Perdagangan bebas juga dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, perdagangan bebas juga dapat memiliki dampak negatif terhadap sektor industri dan ketenaga kerjaan di negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan bebas perlu dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan keuntungan yang diperoleh lebih besar. Dalam konteks global, perdagangan bebas diatur melalui organisasi seperti World Trade Organization atau biasa disingkat WTO dan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement. Pemerintah sering kali terlibat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kebijakan dan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan, memperbaiki akses terhadap layanan dasar, dan mengurangi kegagalan pasar. Ini dapat mencakup program kesejahteraan sosial, subsidi untuk barang-barang vital, regulasi untuk melindungi konsumen dan lingkungan, serta investasi dalam infrastruktur dan pendidikan. Nah, dalam kesimpulan, pasar bebas adalah konsep penting dalam pemikiran ekonomi dan bisnis yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui efisiensi alokasi sumber daya dan inovasi, namun juga memerlukan perhatian terhadap keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan aspek-aspek sosial dan lingkungan. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang tidak ada campur tangan pemerintah dalam aktivitas bisnis. Dalam pasar bebas, harga ditentukan oleh keinginan dan kemampuan konsumen dan produsen. Pasar bebas dianggap sebagai sistem yang paling efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kemampuan produsen serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan ekonomi adalah konsep yang berfokus pada kualitas hidup masyarakat, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi meliputi aspek-aspek seperti pendapatan, kesempatan kerja, kesehatan pendidikan, dan keselamatan sosial. Kesejahteraan ekonomi dianggap sebagai tujuan akhir dari kegiatan ekonomi, bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pasar bebas dan kesejahteraan ekonomi. Pasar bebas dan kesejahteraan ekonomi memiliki hubungan yang kompleks. Pasar bebas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan, namun juga meningkatkan kesenjangan sosial dan meningkatkan biaya hidup. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatur pasar bebas agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam sintesis, pasar bebas dan kesejahteraan ekonomi adalah dua konsep yang terkait dalam pemikiran ekonomi dan bisnis. Pasar bebas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun perlu diatur agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Nah, fungsi utama dari pasar bebas sendiri adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi khususnya impor dan ekspor. Selain itu, khususnya bagi perusahaan, pasar bebas dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan tambahan dari bisnis yang tengah dijalankan serta berkesempatan untuk mempelajari keahlian yang lebih modern. Melalui pasar bebas, perekonomian negara akan semakin tumbuh berkembang karena adanya kebebasan untuk setiap orang agar dapat mengelola sumber daya yang dimiliki demi memperoleh kekayaan. Pasar bebas juga memiliki kelemahan tersendiri. Salah satunya, pasar bebas dikhawatirkan dapat menyebabkan eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Selain itu, terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat, kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan lemah, serta perekonomian yang cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar juga menjadi kelemahan lain dalam pasar bebas. Contoh dari pasar bebas yaitu MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia. Merupakan pasar bebas yang ada di Asia Tenggara dengan anggota negaranya yang berasal dari ASEAN. Pada pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asia memungkinkan terjadinya proses penjualan barang dan jasa antar anggotanya yang tanpa dikenakan tarif. Contoh kedua yaitu European Union. Uni Eropa adalah perjanjian pasar bebas yang terjadi di antara 28 negara di bawah kawasan Eropa. EU ini bertujuan untuk memudahkan keluar masuknya barang dari tiap anggota negara guna meningkatkan perekonomian negara-negara tersebut. Sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.